Selamat pagi, saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan ada di rumah Anda juga. Dan Dia begitu rindu untuk menantikan kehadiran kita semua di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan ingin sungguh-sungguh melawat kita. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Mari katakan sama-sama. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya, mari katakan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, mari kita datang kepada Tuhan. Saat ku Amin. menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku angkat hatiku, amin, ku pandang kekudusan.
Tuhanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Kali ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, oh, oh, amin, amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, kiralah matakan darahmu. Haleluya, Yesus, kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kiralah matakan darahmu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, layak disembah. Kami datang dengan kekaguman, dengan hormat, syukur bagi-Mu. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa kekaguman-Mu kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak disembah, layak disembah, layak dipuji. Oh, haleluya. Kiralah motokan doramu, kiralah lama ya sikendere. Haleluya. Haleluya. Kiralah matakan darahmu. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Mari semua kita angkat tangan kita. Mari bawa hati kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Haleluya. Mari katakan ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka.
pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi mari katakan dengan segenap hatimu, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, dan hatiku bersuka karena Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Biar kau mendapati hati yang terus bersuka cita. Alasannya cuman karena Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang lain. Kaulah sumber sukacita, kekuatan hidup kami. Karena itu kami mau terus berjalan di dalam-Mu ya Tuhan. Dan meletakkan Engkau Yesus Kristus sebagai Raja di kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami boleh terus diberi kesempatan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. 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 Wow, saya percaya hadirat Tuhan ada di sini dan di rumah Anda. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Saudara, sebelum kita membaca Alkitab, saudara-saudara yang hari-hari dalam pergumulan, terus saya rindu berdoa buat Anda. Ya, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung dari akhir acara kerunungan firman-Mu ini akan saya doakan supaya saya percaya Tuhan masih mendengar doa kita, mujizat terjadi buat hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-16 dan 18. Ini sudah di ujung akhir tahun 2020. Ya, mari kita siapkan hati kita. Ada sebuah komitmen yang harus terus dibangun buat hidup kita. Yaitu apa? Supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Memasuki tahun 2021 nanti. Biar kita masuk dengan hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita. Matius pasal yang kedua. Ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Oke. Judulnya adalah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi.
Nah saudara, ini adalah sebuah cerita, kisah di mana ketika Yesus lahir, ya, kelahiran Yesus itu membuat rasa aman yang terganggu buat banyak orang. Khususnya hari ini yang kita baca adalah seorang raja namanya Herodes. Herodes itu bukan nama tapi gelar. Dan Herodes yang hidup, yang memerintah ketika Yesus lahir itu disebut Herodes Agung namanya. Nah orang ini adalah orang yang tidak punya rasa aman. Orang ini adalah orang yang sangat-sangat terganggu dengan sebuah persaingan. Karena apa? Dirinya tidak mau disaingi. Nah untuk itu judul yang saya mau sampaikan buat Anda adalah ini. Herodes harus turun takhta. Judulnya begitu. Herodes harus turun takhta. Siapakah Herodes? Ya, tadi saya bilang Herodes ini tidak memiliki rasa aman. Ketika orang Majus datang dan berkata, oh ada raja di atas segala raja lahir. Kami telah melihat bintangnya. Kemarin saya sudah jelaskan buat Anda bahwa orang Majus itu adalah seorang pintar, orang pandai, orang terpelajar. Dan ilmu mereka yang paling kuat adalah ilmu perbintangan. Jadi ketika Tuhan menampakkan diri mereka, Tuhan tuh pakai keahlian mereka untuk membaca tentang keistimewaan di mana ada raja di atas segala raja telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Makanya mereka datang mempersembahkan korban, membawa hadiah buat Tuhan. Ya, lalu ketika mereka bertanya kepada Herodes Agung, ada raja di atas segala raja. Wow, Herodesnya ini kaget, saudara. Karena dia merasa bahwa tidak boleh yang ada orang saingan, tidak boleh ada orang yang menyaingi dia. Ya, ditanya, kamu tahu dia raja di atas segala raja? Dan orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya. Wah, Herodesnya ini tidak aman hatinya, dia terganggu sekali. Makanya dia mulai atur tipu muslihat. Dia berkata pada orang-orang Majus, nanti ya kalau kamu sudah sampai sana, kamu balik ke sini beritahu karena aku juga mau membawa kado, mempersembahkan hadiah buat dia. Nah, tapi karena Tuhan, akhirnya orang Majus tidak lagi mampir ke Herodes, mereka pilih jalan yang lain. Nah, ayat ini mulai berjalan. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oh, Herodes ini akhirnya begitu tahu bahwa orang Majus tidak kembali, dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi atau anak-anak di bawah usia 2 tahun. Dengan harapan apa? Salah satunya adalah bayi Yesus. Nah untuk itu biar hari ini kita akan belajar siapa Herodes di hidup kita. Ya, siapa Herodes? Maka ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah ini. Herodes itu bagi hidup kita adalah yang lebih berkuasa dari Tuhan. Sesuatu yang lebih berkuasa di hidup kita lebih daripada Tuhan. Itu Herodes. Ya. Tanpa kita sadari bahwa banyak di hidup kita ini banyak Herodes yang berkuasa. Melebihi siapa? Melebihi Tuhan. Melebihi kekuasaan Tuhan di hidup kita. Herodes ini adalah yang mencoba untuk menguasai hati kita melebihi Tuhan. Nah ini yang saya sebut dengan Herodes adalah lambang dari sesuatu yang lebih berkuasa atas kehidupan kita melebihi Tuhan. Nah itu saya katakan adalah kedagingan kita. Atau hobi kita. Atau sesuatu hawa nafsu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ini yang harus kita terus perhatikan. Ketika yang lalu kita memperingati Natal, yang terjadi adalah ini. Yesus lahir di hidup kita bukan hanya seperti bayi terus. Yesus harus bertumbuh. Makanya Yesus harus bertakhta di atas hidup kita. Di dalam hidup kita, bagi hidup kita. Dan ketika Yesus bertakhta, maka ini yang terjadi. Herodesnya harus turun takhta. Tadi saya bilang Herodes itu adalah lambang daripada sesuatu yang ingin berkuasa di hidup kita yang melebihi Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar kita ini fokus kepada sesuatu yang lebih kita cintai.
sesuatu yang lebih berkuasa, mampu merebut perhatian kita lebih daripada Tuhan. Nah, ini yang membuat kita itu tanpa sadar mengizinkan Herodes demi Herodes berkuasa atas hidup kita. Makanya biar pagi hari ini ketika Anda mendengar ini, mari kita mengambil keputusan untuk mengalahkan Herodes yang ada di hidup kita. Saudara, Herodes ini banyak tadi saya bilang bicara soal kedagingan kita. Hawa nafsu yang terus berjuang di dalam kehidupan kita. Yang mencuri fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kesenangan hidup kita. Dan itu yang membuat kita ini kayak mata kita dibutakan. Itu tidak bisa melihat hal yang penting. Makanya hidup kita terus berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Kita mengizinkan sesuatu yang lain selain Tuhan dalam hidup kita itu menguasai hidup kita. Kegelapan itu membuahkan sebuah keinginan yang gelap. Lalu setelah itu hasilnya apa? Masa depan kita gelap. Semuanya gelap. Lalu kita tidak memperdulikan Tuhan. Yang berkuasa adalah itu. Yesus tidak terlalu menarik perhatian kita. Kita lebih ingin memenuhi keinginan dosa kita. Kita lebih mengingini untuk kita tetap membalaskan dendam kita. Itu jauh lebih penting daripada menyenangkan Tuhan. Tanpa sadar orang mulai dicocok hidungnya dengan yang namanya hawa nafsunya. Sehingga itu yang membuat dia akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Tadi saya bilang hidupnya semakin gelap. Semakin jauh daripada rencana Tuhan. Yesus datang di dunia ini. Untuk apa? Untuk memberikan jalan buat hidupmu. Makanya dia harus bertakhta atas kehidupan Anda. Amin. Yesus datang untuk orang-orang yang membutuhkannya. Saya ketemu dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan. Suatu hari ada seorang anak datang kepada saya dengan air matanya. Dia datang kepada saya, Ko Yudi. Ya, ini pertanyaan yang gak perlu dijawab. Tapi ini pertanyaan yang mewakili hatinya. Dia bilang, Ko, boleh gak aku bunuh papaku? Saya bilang, wow, tentu tidak boleh. Kenapa? Dia bercerita bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Rupanya ada banyak peristiwa traumatis yang dia alami dan fokusnya ke situ. Bagaimana dia kepahitan sama orang tuanya. Dia dendam dengan orang tuanya. Tanpa sadar itu jadi Herodes dalam hidupnya. Dan terus itu yang menguasai pikirannya. Sehingga susah orang ini mengalami jamahan kasih Tuhan. Karena apa? Dia mengizinkan Herodesnya terus berkuasa buat hidupnya. Padahal Yesus datang. Dia harus menjadi raja dalam hidupmu. Katakan amin. Dia menjadi raja dalam hidupmu. Sehingga ketika Yesus menjadi raja Herodesnya harus turun takhta. Saya bilang sama dia. Dia berkata, kenapa kamu lakukan itu? Dia berkata bahwa sudah tidak ada yang mengasihiku. Papaku dia cerita tentang keburukan tingkah laku dari papanya. Saya bilang masih ada satu pribadi yang mengasihimu. Kalau kamu berkata tidak ada orang yang mengasihimu, ada satu pribadi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kata Alkitab tidak ada kasih yang melebihi ini. Apa itu? Seorang yang menyerahkan nyawanya bagimu. Yesus mau mati di kayu salib buat kamu. Coba lihat siapa yang mau mati buat kamu. Gak ada kan? Cuman Yesus yang mau mati buat kamu. Dan dia menyelamatkanmu. Dia ingin mengubah hidupmu. Kasihnya besar buat hidupmu. Kamu punya potensi besar. Jangan sampai terfokus terus kepada kegelapan. Itu yang kamu kehilangan masa depanmu. Karena yang bertakhta hari ini dalam dirimu adalah kepahitan. Dia nangis. Dia tahu kebenaran ini. Lalu dia bilang, gimana Ko Yudi? Aku harus bagaimana? Izinkan Yesus bertakhta atas hatimu. Izinkan Tuhan Yesus itu bertakhta atas hidupmu. Maka detik ketika dia bertakhta atas hidupmu, semua penguasa yang lain di hidupmu harus turun takhta. Mau gak kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? Dia berkata, mau Ko Yudi. Akhirnya saya doakan dia. Saya tuntun dia terima Tuhan Yesus hari itu. Itu selesai saya doakan, saya minta Tuhan, kau berkuasa atas hidupnya sekarang. Kau bertakhta atas hidupnya sekarang. Masuklah di dalam hati dan hidupnya sebagai Tuhan dan Raja. Begitu selesai dia berdoa, amin. Saya berkata, bagaimana sekarang? Iya Ko Yudi, saya kok lebih tenang. Iya, karena Herodesnya itu sudah turun takhta. Yesusnya naik takhta. Terus lepaskan pengampunan sekarang. Lepaskan pengampunan. Dan ketika dia melepaskan pengampunan,
Susah, tidak mudah memang saya tahu. Tapi ketika Yesus bertata di atas hidupmu, dalam hidupmu, atas kehidupanmu, maka Tuhan juga akan memberikan kemampuan untuk Anda mengalahkan semua awan nafsu kegelapan itu. Dan dia sungguh-sungguh dipulihkan hatinya, hidupnya. Gak berapa lama sih, papanya dibawa ke gereja dalam kenalan. Dan hari ini, keluarga ini telah dipulihkan oleh Tuhan. Kok anak itu muda itu ketemu dengan saya, dia suka bergurau, iya kok Yudi enak begini. Saya dengan papa sekarang dekat banget. Puji Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan yang retak. Amin. Karena apa? Yesus bertahta. Ada banyak orang juga yang lain misalnya terikat dengan banyak dosa. Dosa itu selalu mengintimidasi hidup kita. Orang kehilangan damai sejahtera. Orang kehilangan untuk sebuah perasaan layak itu hilang dalam hidupnya. Layak dengan Tuhan. Sehingga orang ini semakin jauh dari Tuhan. Semakin dia berdosa dan tidak cepat bertobat. Dia masih mengizinkan dosa itu menguasai hatinya. Orang ini semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Semakin jauh dari gereja. Semakin jauh dari persekutuan orang-orang benar. Maka kedapatan hidupnya semakin hancur. Padahal Tuhan ingin memulihkan hidupnya. Dan ketika orang mengizinkan Yesus naik takhta, fokusnya bukan lagi kepada dosa, tapi kepada Tuhan. Nah ini yang membuat hidupnya dipulihkan. Katakan amin. Karena itu biar pagi hari ini, ya poin 1 ini, Herodesnya harus turun takhta supaya Yesus naik takhta. Amin. Orang dikatakan yang pertama, Herodes adalah sesuatu yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu yang harus turun takhta. Yesus harus naik takhta. Baik bicara soal kepahitan, bicara soal intimidasi karena dosa, kesukaannya pada dosa, atau hobi-hobi tertentu. Ya, Anda terikat pada, makanya Alkitab itu ingatkan, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Apa sih artinya? Kalau dosa ya dosa. Hamartia, tidak tepat pada sasaran, itu artinya dosa. Tapi ada satu yang namanya beban. Tuhan juga suruh tanggalkan apa? Beban yang bukan daripada Tuhan. Beban yang bukan daripada Tuhan itu banyak. Ya, contoh perasaan tersaingi, perasaan tidak suka melihat keberhasilan orang lain, perasaan iri dengan orang lain, atau ada yang suka untuk tinggal dalam hobi. Ya tidak salah dengan hobi, tapi hobi itu membuat Anda malas untuk ke gereja. Hobi itu membuat Anda malas baca Alkitab, malas berdoa. Itu beban yang bukan daripada Tuhan. Dan itu termasuk Herodes yang harus kita tanggalkan. Ayo pagi hari ini kita bersepakat, kita tanggalkan Herodes kita. Lalu izinkan Yesus naik takhta. Amin. Jadi poin 1, Herodes adalah sesuatu yang lebih berkuasa daripada Tuhan atas hidup kita. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Herodes itu membawa kita menjadi egois. Makanya tadi dikatakan bahwa rasa aman Herodes ini terganggu. Begitu dia mendengar raja di atas segala raja lahir, orang ini langsung berpikir, wah ini akan jadi saingan. Karena apa yang dipikirkan cuma dirinya. Aku dan aku dan aku. Akibatnya orang ini melakukan sebuah tindakan yang menurut saya agak gila. Tindakan yang ngawur, yaitu apa? Dia perintahkan untuk membunuh semua bayi di bawah 2 tahun. Wow, itu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang besar. Keluar dari mana? Keegoisan. Egois itu membuat orang itu tega melakukan sesuatu. Dia gak berpikir panjang. Yang penting aku happy. Yang penting aku untung. Gak peduli orang lain dirugikan. Gak peduli orang lain celaka. Orang ini adalah orang yang terus memikirkan dirinya sendiri. Dalam mengikut Tuhan juga begitu. Orang ini hanya terus menghitung untung ruginya. Kira-kira aku ikut Tuhan untungnya apa? Ya, Tuhan bisa enggak berkati aku. Akhirnya pendekatannya cuma memikirkan diri sendiri. Kita menjadi orang yang cuma mengambil keuntungan saja di dalam mengikut Tuhan. Sebenarnya kelihatan sih. Orang yang cuma mengambil keuntungan saja dengan Tuhan itu kelihatan. Kapan kelihatan? Ketika persoalan datang. Begitu persoalan yang datang lalu dia berdoa. Minta persoalannya diselesaikan, lalu Tuhan belum menjawab doanya. Orang ini dengan cepat akan mengeluh, mempertanyakan kasih Tuhan, lalu bahkan meninggalkan Tuhan. Dia cuma mengambil sisi keuntungan di dalam mengikut Tuhan. Orang ini adalah orang yang egois. Padahal Tuhan itu selalu pakai yang namanya proses untuk memberkatimu dan memberkatiku. Memberkati kita bagi Tuhan itu terlalu gampang. Tapi Tuhan tertarik ketika kehidupan kita mengalami perubahan ke arah Kristus, di mana Yesus bertakhta. Herodesnya harus turun takhta. Herodes itu lambang keegoisan.
dalam hidup kita. Karena itu ayo pagi ini mari kita berhenti hanya memikirkan kepentingan kita diri kita sendiri. Sehingga itu yang membuat kita tuh sering gampang curiga dengan Tuhan. Kita ini punya asumsi negatif terhadap Tuhan. Ya, terlalu cepat untuk kita ini curiga Tuhan melakukan ini. Wah, curiga Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak tolong kita lah. Lalu kita mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan kita mulai menganiaya keluarga dan saudara-saudara yang mau percaya kepada Tuhan. Gak boleh sama kita. Dasarnya karena apa? Kita kecewa. Orang ini terus memikirkan dirinya sendiri. Mari kita lepaskan diri kita dari keegoisan. Herodes itu adalah lambang dari sebuah keegoisan. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara, ini penting. Ya, kenapa Herodes harus turun takhta? Karena yang ketiga ini, karena Yesus harus naik takhta. Amin. Kenapa Herodesnya harus turun takhta? Karena Yesus mau naik takhta. Yesus ingin menuntun hidupmu. Anda dan saya adalah milik Tuhan. Oleh karena darah yang dicurahkan buat hidup kita, itu dia tidak menyayangkan dirinya. Seharusnya hukuman yang mendatangkan sebuah ganjaran buat hidup kita, harusnya kita terima hukuman itu, ganjaran itu karena kesalahan dosa kita. Harusnya saudara dan saya yang naik ke kayu salib itu. Tapi diganti oleh Tuhan. Tuhan yang menggantikan kita. Kasihnya besar. Saya pernah bayangin, karena saya membaca sebuah buku ya tentang penyaliban Kristus. Ketika dikisahkan bagaimana Tuhan itu dipukul, dianiaya di kayu salib. Ya saudara, cambuknya aja itu modelnya kayak apa? Ada besi panjang ya, keras, lalu di ujungnya itu ada rantai-rantai dan di ujungnya itu ada besi-besi yang bulat-bulat, lalu dengan tajam-tajam di ujung daripada besi itu, jadi kayak buah anggur gitu kecil-kecil tapi banyak gitu, itu cambuknya. Ada besi yang melengkung dengan tajam begitu. Begitu itu dicambukkan ke tubuh Yesus, itu tajam itu masuk ke dalam tubuh Yesus dan ditariknya ke bawah. Jadi saya bisa bayangin tiap kali desingan cambuk terdengar, ada darah dan daging yang terlempar. Maaf ya, saya agak vulgar cerita begitu. Tapi saya mau membayangkan kepada Anda bagaimana Tuhan itu mau berkorban buat hidupmu. Cambuk ditarik dan pukulan itu membuat hancur. Makanya di Yesaya dinubuatkan, Yesaya pasal 52 ayat terakhir itu dikatakan wajahnya ini bukan lagi seperti manusia. Kita sampai melihatnya pun nggak tahan karena tidak lagi seperti manusia. Jadi kalau Anda lihat waktu peristiwa penyaliban Yesus, gambar lalu wajah Yesus masih kelihatan ganteng, masih kelihatan jelas, itu salah. Karena Alkitab menubuatkan bahwa wajahnya itu bukan lagi seperti manusia, hancur begitu luar biasa. Punggung yang robek dan lain sebagainya oleh desingan cambuk itu. Belum lagi dia ditombak. Ya, dan ada darah dan air yang keluar. Belum lagi mahkota durinya. Itu tidak mudah. Tapi semua dilakukan demi saudara dan saya diselamatkan. Apakah kita menganggap enteng karya salibnya buat hidup kita? Karena biar pagi hari ini izinkan Yesus yang naik takhta. Herodesnya harus turun takhta. Sebab kasihnya itu besar di hidupmu dan hidupku. Dia ingin sungguh-sungguh mengasihi kita, memberkati hidup kita. Supaya hidup kita ini diperdamaikan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita berjalan di dalam terang yang ajaib. Supaya hidup kita ini dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita renungkan ini. 3 hal ini. Ya. Kenapa Herodesnya harus turun takhta? Karena Herodes itu adalah lambang dari sesuatu yang berkuasa melebihi Tuhan di hidup kita. Mari kita tanggalkan. Ada hal yang mungkin lebih menarik perhatianmu daripada Tuhan. Pagi ini izinkan cuman Yesus yang menarik perhatianmu. Amin, tidak ada yang lain. Lalu yang kedua apa? Artinya Herodes itu membawa kita kepada sesuatu yang menjadikan kita egois. Herodes itu bicara orang yang memikirkan dirinya sendiri. Orang ini adalah orang yang terfokus kepada kepentingan diri sendiri. Ayo kita tanggalkan. Orang yang mengikut Tuhan hanya untuk mengambil keuntungan saja.
Mengikut Tuhan itu tidak mau membayar harga. Mengikut Tuhan itu tidak mau menghadapi proses. Yang penting Tuhan harus berkati. Kalau aku tidak diberkati maka aku kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oh, dijauhkan itu daripada kita. Amin. Yang ketiga, kenapa Herodes harus turun tahta? Karena supaya Yesus naik tahta. Yesus berkuasa dalam hidup kita. Semakin kita meletakkan Tuhan menjadi yang terutama buat hidup kita, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Karena itu mari biar pagi hari ini, ayo kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Mari kita bawa hidup kita dengan segenap hati kita. Kalau mungkin hari-hari ini ada orang yang belum pernah Anda secara pribadi mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, izinkan Tuhan menjamah hatimu sekarang. Buka hatimu. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penganggungan. Nyanyian pujian dan penganggungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan penganggungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan ini, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan penganggungan kepadamu, kepadamu. Oh, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku, katakan sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, Tuhan memperlihatkan saya ada satu orang yang hari ini Anda sangat-sangat terpuruk dengan sebuah kesalahan yang kau buat. Dan kesalahan itu begitu mengintimidasi hidupmu.
Sepanjang hidupmu engkau terus dikejar dengan perasaan ini. Karena ada hal yang kau buat dan itu membuatmu tidak bisa menerima, mengampuni dirimu sendiri. Dengar saya baik-baik. Iblis itu selalu pakai masa lalu kita untuk supaya kita tidak mengenal Tuhan. Iblis itu selalu membuat kita itu selalu menoleh ke belakang supaya kita tidak layak buat kerajaan Allah. Karena itu pagi hari ini saya mau bilang itu adalah beban. Itu adalah Herodes yang mencoba untuk mencuri perhatianmu hingga Anda gagal untuk melihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena itu pagi hari ini saya mau berkata buat Anda. Biar Herodesnya turun takhta. Biarkan Yesus naik takhta. Mari datang kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diampuni, engkau akan diterima dan tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Lihatlah ke depan di mana panggilan Allah yang mulia itu menanti hidupmu. Jangan terus tinggal dalam intimidasi sebab Anda adalah orang yang merdeka. Karena biar pagi ini saya mau berdoa buat Anda supaya hari ini Anda diselamatkan. Dan Anda tidak berdiri terus di masa lalumu. Tapi Anda berjalan maju kepada panggilan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkatimu. Kalau Anda adalah orangnya, angkat tanganmu di tempat Anda. Saya berdoa. Tuhan hamba berdoa buat satu orang ini. Hamba berdoa Tuhan kau menjamah hidupnya. Supaya iblis tidak punya tempat lagi untuk mengintimidasi sebuah tindakan atau kesalahan yang dia buat. Memang dia pernah salah. Tapi kesalahannya pun Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau memulihkan hatinya. Karena aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar perasaan diterima, diampuni, dikasih itu ada dalam kehidupannya. Karena memang itu yang benar. Tuhan mengasihi hidupnya. Sehingga dia adalah orang yang bisa mengampuni hidupnya. Herodesnya turun takhta. Yesus, Tuhan Yesus naik takhta di hatinya. Terima kelepasan, terima pemulihan hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang engkau sakit di bagian leher ini. Dan engkau begitu merasa sudah lama kau berdoa tapi sakit ini gak sembuh-sembuh. Hampir saja Anda kecewa. Hampir saja Anda mulai meragukan Tuhan. Hari ini pun Anda mendengarkan kurenungkan firman-Mu. Seolah-olah Tuhan itu kayak membawa Anda untuk mendengar ini. Anda tidak punya rencana tapi tiba-tiba Anda mendengar sampai selesai. Bahkan ketika Anda membuka pun sebenarnya itu bukan tujuan Anda. Tapi ketika Anda buka seolah-olah ada sebuah panggilan dalam hidupmu dan kau mendengarkan ini. Saya mau beritahu buat Anda, Tuhan mau menyembuhkanmu. Sakit pada bagian leher atau ada benjolan atau apa yang mengganggumu dan membuat kau khawatir. Dengar saya baik-baik pagi ini. Tuhan akan menyembuhkannya. Karena itu di dalam nama Yesus terima kesembuhan ini sekarang. Kalau bentuk bengkak itu menjadi hilang kembali. Dan terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan mengasihi hidupmu. Segala hal yang kau alami tidak boleh menjadi beban. Tanpa sadar itu jadi Herodes yang lebih berkuasa sehingga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan Tuhan. Tidak boleh itu terjadi. Yesus tetap menjadi Allah yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya berdoa untuk semua permohonan doa. Saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini. Secara pribadi Anda belum pernah membuka hatimu buat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Tapi hari ini ketika Anda mendengar perenungan firman Tuhan ini, Anda berkata, iya aku ini penuh dengan Herodes. Ada banyak Herodes demi Herodes yang menguasai hidupku hari ini. Tapi ketika aku mendengar ini, aku mau berkata kepada Tuhan, Herodesnya harus turun takhta supaya Yesus naik takhta. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau bimbing Anda berdoa untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Bagi orang-orang yang pertama kali, wow saya percaya malaikat Tuhan bersuka cita. Demi satu orang saja membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Malaikat Tuhan bersuka cita. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku untuk Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ampuni semua pelanggaranku. Ampuni semua dosaku. Aku mau bertobat ya Tuhan. Aku mau berbalik dari jalan yang jahat
Tapi hari ini aku berjalan di dalam terang Kristus. Supaya hidupku ini memuliakan Tuhan. Aku tidak mau mengingat lagi yang di belakang. Tapi hari ini aku mau berjalan. Mengarahkan diriku ke depan kepada panggilan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku percaya hari ini aku diselamatkan. Oh terima kasih ya Tuhan, aku percaya malaikat Tuhan bersuka cita, Bapa di surga bersuka cita. Karena ada beberapa orang yang hidupnya hari dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang telah masuk. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat yang membuat orang-orang menjadi sakit hari ini aku berkata dalam nama Yesus. Aku usir kau keluar, apapun penyakit yang ada dalam tubuh orang ini keluar sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhanmu hari ini. Terima kesembuhanmu hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Dengan iman dan orang-orang sakit mulai mengalami kesembuhan. Pagi ini terima di dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang terlilit dengan hutang yang banyak. Oh Tuhan Engkau yang menolong hidup orang ini. Sekalipun kami harus bertobat, harus ada banyak yang dievaluasi tentang cara hidup, pemakaian keuangan. Tapi hari ini kami percaya Engkau menolong kami dengan mujizat-Mu. Dengan cara-cara yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus menjadi bagian yang paling utama dalam hidup kami. Bukan keuangan, tapi Yesus Kristus yang kami percaya Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, segala bentuk pertengkaran di dalam rumah tangga. Oh konflik-konflik yang membuat suami istri semakin menjauh. Pagi ini aku berdoa Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dipulihkan. Sehingga yang namanya perceraian dibatalkan di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang kena stres, depresi. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai terganggu jiwanya karena situasi keadaan. Oh aku berdoa Tuhan pulihkan. Tuhan jamah oleh kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan ini. Terima pemulihan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini. Oh inilah yang kurenungkan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan. Mari katakan. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Amin. Haleluya. Yes, Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, dan hatiku bersuka karena Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sebentar saya akan berdoa untuk berdoa berkat buat Anda. Mari kita angkat tangan kita sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat di dalam kehidupan saudara. Sebab Yesus
telah bertakhta di atas hidupmu. Dan dia yang sungguh-sungguh akan menuntun hidupmu kepada jalan kebenaran. Maka ada sorak-sorai, sukacita, kekuatan Tuhan yang melampaui segala itu menyertaimu. Sehingga hari ini Anda tetap kagum dengan Tuhan. Hidupmu menjadi kehidupan yang terang oleh karena Kristus dimuliakan dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama. Amin.